Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya pastilah kita jam kurban kota. Ya, saya ditugas saya. Lain lagi kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah bukanlah yang tinggi pangkat jabatan dan kuasanya, bukan yang tinggi ilmu pengetahuannya, bukan yang banyak rotunya, tapi yang mulia di sisi Allah atqakum, orang yang masih lagi rasa takutnya, rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di Masjid Al-Muslimin Dusun Lubuk Ngarai ini dapat istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di akhir zaman itu banyak mulutnya bukaku, aku nataki kepada Allah. Kata mulutnya, saya bertakwa kepada Allah. Kata mulutnya, buktinya ada kita sebagian kita katanya takut kepada Allah. Saya takwa kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Tapi buktinya takut masuk Masjid Al-Muslimin. Itu bukti itu. Contohnya takut kepada Allah, tapi takut mendengarkan ceramah dan tausiah di Masjid Al-Muslimin. Katanya takut kepada Allah, tapi takut mendengarkan ayat Al-Quran dari Masjid Al-Muslimin. Itu takwanya menyongsong namanya. Tahu menyongsong? Ibarat orang melahirkan kaki dulu. Menyongsong namanya. Semoga kita tetap istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan lidah, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan perbuatan sudah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hadir di rumah Allah ini dalam rangka taklim akbar, kajian akbar 1 Muharram 1447 Hijriah pergantian tahun dari tahun 1446 Hijriah kini rumuhnya tahun baru Islam 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Kedua kalinya bersalawat kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi Ustaz Ustaz Sulaiman Umar. Selawat aku tadi namanya selawat Bakar. Saya Jibril ya. Ini buat selawat Jibril. Pilih selawat Jibril atau Israel. Jibril, Israel tak kira datang. Jangan kan Israel itu tak kira. Israel Jibril ada dia. Kalau Israel itu bilang apa dia orang. Untuk mana ada Israel datang. Sallallahu ala Muhammad
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga ridho kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muslimin beserta pengurus yang hadir, terusnya Bapak Kepala Dusun Lubuk Ngarai, terusnya tokoh-tokoh masyarakat Dusun Lubuk Ngarai ko, dengan Mama Bisa Mursyid, orang tua kami, pemuda, remaja, ya, anak-anak kami yang hadir, dan juga kaum ibu muslimah. Semoga kita yang hadir tetap istiqomah dalam ibadah dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz Sulaiman Umar punah bersiko. Punah. Benar kan? Lapangan. Ya. Saat itu lapangan. Memang ulun. Ulun ya, ulun. Ya. Jadi Ustaz Sulaiman itu dua kampungnya. Jadi sekali pasti banyak sekali potongan kampung. Jadi ini sompek kenalan dengan. Baiklah, kita sambung tausiah yang kedua. Tadi judulnya tentang muhasabah, introspeksi diri dan hijrah, makna hijrah. Lagi judulnya tentang waktu, waktu ya, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu? Karena Allah sendiri pun bersumpah demi waktu. Berapa kali kiru-kiru ibu, bapak, remaja, pemuda, berapa kali kiru-kiru Allah bersumpah dalam Al-Quran. Etok waktu gak usahnya. Lagi ada ingin itu buat ingin bagi kita. Ya, karena Allah banyak lupunya. Dengan orang-orang pun bisa lupu. Ya, dekat pada itu. Allah itu bersumpah sampai 5 kali kepada Allah hamba-Nya. Dari subuh Allah bersumpah demi waktu. Wal fajri. Apa fajri? Fajar. Subuh. Allah dari subuh sampai Allah bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah demi subuh, demi fajar? Ma'awak yang subuh. Untuk apa? Ingat kepadanya. Allah itu mengingatkan hambanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah dari subuh. Ibu-ibu jawab. Apa jawab? Mana dulu bayar buku atau ibu yang jago? Dari pagi tadi subuh. Mana dulu bayar buku dari buku. Mana dulu ayam buku dari bawa jago? Dulu ayam. Buku aja itu baru buku jangan jago. Banyak jawab mana dulu buku daripada ayam jago. Nah, itu pertanyaan
salah ayat itu. Salah ayat itu. Supaya yang buku itu awak dari jauh. Kalau disiapkan ayat itu, ya. Cukup buku sebelum jauh. Itu semua dia. Itu disiapkan yang malam kau. Ayat jalan. Ayat itu buku tak ada. Mulai itu buku ayat. Artinya apa? Dari subuh Allah ingatkan wal fajri, jatuhlah ingat kepadaku. Yang kedua wal duha, hadis sebagian wal duha, ada sholat sunat duha. Untuk apa Allah bersumpah wal duha? Demi waktu duha, naiknya matahari sesekala. Untuk apa? Untuk ingat kepada Allah di waktu duha. Lalu dalam Al-Quran nahar siang artinya ngapuah siang hari cuma yang luhu semua yang luhu boleh luhu ya luhu semua yang siang siang itu jam 2 boleh sampai jam 1 jam siang cuma yang luhu kata Allah ingat kata Allah wan nahar ya ingat kepada di waktu siang ingat kepada di waktu siang sholat zuhur dari Jumat semua yang Jumat ya jadi kelelai suami ibu itu semua yang Jumat ibu nanti itu lalu tolong apa di rumah semua yang Jumat ibu nanti bisa cukup lah ya bukan 3 apa rumah itu ya cukup itu boleh tapi siap Jumat juga itu saya dulu itu masuk ya saya buat habis itu wal fajri wal duha wal nahar sampai wal asri kali wal asri innal insana sumpah demi masa demi waktu asar Allah ingatkan sembahyang asar untuk ingat kepada Allah dan sampai yang kelima Allah bersumpah demi waktu wal laili tahu laili laili itu nama laila laili kalau laili itu musuh ibu itu pasti lahir malam hari dek laili itu laila itu malam artinya lailatul qadar kan itu kan qiyamul lail laila itu artinya malam kalau laili ibu yang lahir namanya laila lahirnya pasti malam hari kalau itu malam lahir asal gue namanya dan tidak naharok namanya kan siang kan ya walaili dari maghrib disuruh Allah malam itu dari maghrib ke malam maghrib bisa tahajud hajat witir tarawih malam ya mulai maka Allah bersumpah dari waktu 5 kali mengingatkan hamba yang awak ya Allah itu tak bosan mengingatkan hambanya ino soba Allah itu mengingatkan waktu awak yang soba awak yang soba punya mengingatkan Allah itu bukan soba kenapa? Allah itu memang tak butuh ibadah kita yang banyak sholat ibu yang banyak Allah tak butuh sholat bapak yang banyak Allah ino nak gitu puas wawa yang banyak Allah pun tak butuh zakat infak Allah pun banyak Allah tak butuh umrah haji pun Allah tak butuh tak sebanyak mana setiap tahun umrah Allah tak butuh kenapa? Bukan kebutuhan Allah kebutuhan awak apa buktinya kebutuhan awak ibu besok lain meninggal di kampung yang mengantar orang ke kuburan itu kan tiga yang pertama keluarganya satunya mengantar kuburan mulai tinggal di kampung antar sampai ke yang kubur keluarganya keluarga habis itu maluhu rotunya contoh hondanya buat kuburan motornya buat kuburan becaknya sampai ke rotu pun buat kuburan yang ketiga amalnya nak amal elok nak amal tu elok seragam nak amal soleh nak amal salah seragam
kubu. Kiru-kiru dari yang tipu yang udah poin itu lain tak yang pulang. Lain tak yang pulang dari yang tipu. Yang mana kiru-kiru yang pulang? Keluarga, rotu, amal. Yang mana yang pulang? Kurma. Keluarga pasti pulang rumah. Walaupun laki yang meninggal, satu nenek ibu Sumada kuliah kubur itu menemaninya. Itu kalau nak ada, jangan kau Sumada sudah tipu nak ada. Sebelumnya cipta seminggu semati, setia sampai mati. Itu keniu dulu, mati kita tak ada, kita pakai dah. Artinya apa? Pulang ke rumah keluarganya semua, pulang waktunya, honanya, pulang ke rumah, tinggallah amalnya. Maka betul Allah tak butuh ibadah kita yang banyak, ya. Tapi itu kebutuhan awak untuk dapat berhadapan Allah dengan amal bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi inti tahun baru Islam itu, kalau Masehi itu dari Januari sampai Desember. Kalau Hijriah dari Muharram sampai bulan haji Zulhijjah. Sama-sama tunggu oleh bulan. Harus tahu anak-anak remaja kita. Bulan pertama Muharram, yang kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Terus boleh jangan Januari Februari Maret ya. Kita orang Islam. Kalau perayaan tahun baru Masehi Yahudi Nasrani itu pakai kembang api, perompet. Tapi kalau Islam pakai tabligh akbar, kajian-kajian, penyembelihan yatim, banyak acara sebenarnya. Maka ini semuanya kebaikan kita, ya. Lanjut waktu, ya. Kenapa harus dengan waktu? Karena waktu ini banyak. Kata Rasulullah, jagalah waktu kamu yang 5 sebelum datang yang 5. Apa contohnya? Yang pertama, waktu yang 5 pertama adalah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Boleh cerita Ustaz Sulaiman Umar tadi kan, kalau sakit di Onami di UGD itu doa orang ubah pengajian yang matuin, ya. Kalau sehat itu namanya. Artinya Pak, jangan sampai sehat tidak ibadah, yang sakit baru nak ibadah, dan payah lagi, ya. Apalagi waktu itu, jaga pelihara waktu. Kalaulah kayu, jangan lupa kau miskin. Ini nawaklah kayu, banyak sawit, banyak buah, ya. Maka beribadah dengan hartanya, infak sedekah. Jangan kikik, ya, musyawarah. Maka tetaplah istiqomah dalam sedekah, ya. Sebelum datang waktu miskin. Kan banyak orang kaya, banyak hartanya, waktu hartanya banyak, tak mau bersedekah, tak mau berinfak, ya. Akhirnya jadi fakir miskinnya. Bukan harus ini waktu orang fakir, ini dia fakir. Artinya menyesal. Apalagi waktu sempat sebelum datang waktu sempit, waktu awal luang, lapang. Jangan tunggu waktu awal sibuk. Sampai kata Rasulullah, jagalah waktu kamu masih hidup sebelum datang waktu mati. Iya, penjagaan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ibadah ini lebih baik kita di masjid ini. Istiqomah dalam beribadah di masjid ini, ya. Pernah nak ibu hilang suluknya di masjid itu? Pernah nak hilang suluknya pak dari siapa? Siapa yang pernah bilang sandal dari siapa? Suluknya.
lain remaja sekolah pun ada yang dulu bilang sekolah bilang umur ya rupanya lebih elok orang yang bilang sandalnya dengan cerdas lebih mulia ibu-ibu yang bilang teropangnya sandalnya sulutnya dengan cerdas aku karena besok ada buktinya ibu munafak kaki di situ mulangkan kaki di situ itu bukti lebih baik hilang sandal kita di masjid Al-Muslimin itu daripada awak banyak sulut di rumah maupun sampai di masjid kurung nanti boleh cek banyak sulutnya di rumah tapi maupun sampai di teras masjid itu yang bahaya itu logik bahaya dari buaya ya maka artinya musibah yang paling godang itu bukan hilang sepatu awak, bukan hilang sulung awak di masjid. Musibah yang godang itu banyak sandal awak, sulung awak di rumah, namun sampai di masjid muslim itu loh. Itu yang musibah godang. Maka beruntunglah awak yang hilang sulung itu. Tapi Ustaz Sulaiman tengok sulung awak cik. Yang barang hilang sekolah budaya Ya. lidah dulunya nggak bisa selengkap itu semua. Nah artinya itu kata saya al muslimin wal bukan rahimahullah. Jadi artinya waktu kita masih ada cukulah kalau itu dijalankan Allah pagi tadi ya walaupun dari buku ayat yang dua bukan orang ombak elok itu orang ombak wajan buku ayat yang lewat lalu elok ombak yang bahaya ini orang ombak lain itu yang bahaya lebih mulia orang itu jangan ombak azan daripada buku ayat itu semua dia yang rumah besar makanya cukup jangan tapi yang itu yang ada kan kepengen orang itu mulia yang berdoa. Jadi intinya ya dalam pemanfaatan waktu ini kalaulah Allah tadi tak bangunkan kita subuh kan Allah yang membangun kita itu buku ayat itu asal yang membangunkan Allah yang membangunkan kita jadi lain hari itu dari subuh tadi lah mau bangunan itu jago ya subuh tadi lah jam 6 pagi kita jam 7 lah rumah lah nunggu jago itu sampai asar tadi nunggu jago itu sampai malam pagi nunggu jago itu aku namanya lah punya limon jenazah namanya dari pakai jago itu tapi bisa masih beruntung dijago Allah di bawah Allah bagi tahdir itu maka kita gunakanlah waktu ini bersyukur kita ya tersepuh orang tua kampung kita umurnya 70 tahun ya artinya sudah banyak lobiannya bonusnya jadi kalau ikut Nabi nggak mati kan 60 tahun jadi hati-hati kalau ikut Nabi nggak meninggal dunia kalau lain tua atau apa yang umurnya mengalami 62 tahun lewat 10 bulan lewat 29 hari asal di rumah tu elok boleh kita kopang kopek ya kalau ikut Nabi tapi kan apa imam awak sesepuh itu lebih hebat dari Nabi hebat dia tu hebat umurnya Nabi nanti kok awak lagi 70 tu lebih hebat awaknya umur tapi kalau semayang betul betul Nabi itu semayang sampai bongkak kakinya kok. Awak bongkak itu kaki tapi kok dipasang. Punya saudara bongkak bukan bek semayang. Ya, maka sanggup sebenarnya kita mengikut Nabi, tapi kita ikhtiar. La yukallifunallahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tetap memberi pimpunan kita
ya, tapi adalah kesanggupan kita, baik tentang ibadah, tentang ujian Allah, tentang musibah. Allah itu tahu kadar kekuatan kita. Hidupkan awal yang umur 70 tahun diangkat sini dosa, kan betul ada. Kalau apa dosa saya lebih dari situ kokak. Dari situ kokak. Dari situ kokak. Tapi kalau masih kuat anak muda kan susah sekali kalau kan. Artinya apa? Istilah Allah tak menjadi timbulan. Maka kita ikhtiar dengan adanya pergantian tahun baru Islam ini, kita gunakan manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, sampaikan yang benar, ya, kepada anak generasi muda kita. Kenapa? Ya, Allah merekomendasikan jangan tinggalkan anak yang lemah. Apabila ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, jangan tinggalkan anak generasi yang lemah. Kata Allah, lemah apa? Lemah ilmunya, lemah imannya, lemah ibadahnya. Jangan tinggalkan. Pokoknya jangan mati apa dulu sebelum kuat imannya, kuat ibadahnya. Maka ini ada Al-Quran wakaf, biar amal jariah wakaf itu sampai dan juga bisa bermanfaat bagi masjid dan warga masyarakat di dusun Gunung Maleko. Ada 15 Al-Quran terjemah, semoga ya bermanfaat bagi kita semua. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk awak, imam awak, pedoman awak di dunia itu sampai ajal kita dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dari dunia itu Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Inilah Al-Quran. Kalau ibu bertolong baca Al-Quran 30 juz, bacalah juz 30 juz aman. Lo tolong baca banyak itu dengan makanlah buah, makanlah buah, ya kulitlah buah, ubatlah buah, boleh digilah buah, buah kalian masuk itu buah. Itu tolong baca 30 juz, baca juz 30 juz aman. Itu tolong Ustaz baca juz 30 tuh. Apa? Bacalah juz tomat, juz akan, juz tempe, banyak juz. Artinya tak sanggup bacalah. Ya, Yasin. Yasin adalah induk atau jantung Al-Quran. Itu tolong baca Yasin, bacalah kul huwallahu, wal binas, wal falaq. Itu tolong tuh baca yang terakhir Al-Quran Al-Fatihah. Itu tolong tuh Al-Fatihah. Bacalah inna lillahi matilah. Mati Al-Fatihah dan inna lillahi matilah. Nah, maka tetap ya, karena Al-Quran berdoa kita dan berdoa kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Apa yang dapat kita ambil dari waktu pergantian musim, pergantian waktu ini? Tentunya bukan sekedar ganti tahun, ya. Artinya perbaikan. Tahun itu harus lebih baik daripada tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Kalau tahun itu sama-sama dengan tahun total, rugi masih, kurang rugi. Tapi kalau tahun itu lebih buruk daripada tahun total, curang celaka. Maka kita cari yang beruntung. Tahun itu akan lebih baik pada tahun yang lalu. Contoh, potong stoknya 50.000 di Al-Muslimin setiap bulan. Naikkanlah menjadi 51.000. Sudah naik 51.000. Ya, yang langsung seperti dulu, anak suatu kan ada peningkatan bagus kan. Dulu
semayang subuhnya 2 rakaat sembahyang 1 rakaat. Boleh nggak tahu itu sama 3 rakaat sembahyang subuh itu? Ya tuh. Boleh. Terakhir ini. Tidak boleh dong. Kalau kotak subuhnya 2 rakaat misalnya. Kalau itu boleh tak kita mau rakaat atau sembahyang subuh? Kalau sembahyang wajib dari kotaknya sampai mati boleh buka kalau sembahyang fardu dulu. Jangankan tahan dulu semua dapat. Yang kita datang nak lagi baik, jadi sembahyang subuh kali itu 3 rakaat. Ya, orang maghrib 3 rakaat, subuh 3 rakaat. Tuh suruh dapat. Solat sunat dia. Dulu tak pernah solat sunat duha, tahun itu solat sunat duha. Dok orang Senin Kamis suatu, kami itu Senin Kamis suatu. Maka itu artinya perbaikan. Maka hijrah itu seperti Ustaz Sulaiman tadi, dari yang buruk pindah ke yang elok, dari yang elok pindah yang lebih elok, dari yang lebih elok pindah ke yang paling elok. Itu yang hijrah sebenarnya. Ya, kan banyak tingkatannya. Ya, nah di tingkat manowa, seorang di tingkat manowa, ya. Maka jangan tinggalkan kalau kita mati lemah iman anak kita, cucu kita, kita. Bayangkan tuh, umur anak yang berita tuh berapa umur? 5 tahun. Anak siapa? Burung kali mau mandi jadi dari suami orang sampai ini. Berapa kali dimandikan? Ini. Ibu ganti bajunya pokoknya bocong dari suami sampai orang berapa baju. Ini kan. Gue belas juta kali, 100 kali, ratusan kali ibu mandikan di kotak. Ibu ganti pokok bocong bajunya kotak. Lah murah jadi. Kini awak mati di kota rumah, awak minta mandi terakhir, mandi aku namanya. Mandi koi, mandi jenazah. Lain tak kalau anak gading awak mandikan awak masuk kiri-kiri. Insya Allah berani. Ya, itu naik bangga. Awak minta mandi sekali seminggu. Mandi terakhir. Anak awak kunta tadi, bang semua tanggal. Akhirnya tolonglah meninggal apa di tengah rumah, apa udah berapa kali ganti baju anak kau sampai sore sampai pulang. Orang tadi itu kan meninggal ayah awak di tengah rumah. Kira-kira tolonglah anak jantan yang mayang awak mandikan awak. Insya Allah tolong kan. Dapat tidak terlalu tolong. Kan doa awak, ya Allah, jadikan anak kami soleh dan solehah. Jangan bangga anak itu pegang HP, ya. Kalau meninggal ibu dan ayahnya, sholatlah awak menengoknya. Anak tengah rumah, awak meninggal, anak sudah main TikTok, sudah main game online, main FF, PUBG, habis main di tengah rumah kurang mati. Mana lupa menengok di main game kurang mati atau bagi yasin? Atau itu bagi yasin? Yang main game itu kan main itu jenazah, ya. Artinya apa? Itu tak imbang sebenarnya. Maka kalau anak dan wati kurang, bawalah ustazah yang sudah ajar Fardu Kifayah. Mak pandai Fardu Kifayah. Yang dulu nopel lah main TikTok, nopel lah main selfie, nopel lah. Mati itu kali, bukan wayangnya sana. Layanan datang itu, ustaz yang sudah pandai Fardu Kifayah. Yang dulu nopel lah main FS, main MD, main PUBG, nopel lah main. Ya, meninggal itu yang itu lah ya, sananya sekali. Artinya apa? Jangan tinggalkan generasi kita yang lemah iman ibadahnya. Itulah yang akan mendoakan kita insya Allah. Kesimpulan, nggak lain usaha. Ya, Ngantuk lah. kesimpulan dari tausiah tabligh akbar kita pada malam hari ini, tetap kita ambil manfaat pergantian tahun ini. Gunakan waktu kita ini yang masih ada sisa umurnya untuk mengumpulkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa yang kubur. Sawit grondol ke bawah, omeng pun ke bawah, api punya baterai pun ke bawah. Ya,
Sebenarnya Allah itu tadi tak butuh ya ibadah Allah yang banyak. Itu pun semayang Allah di kampung Lugu Ngara itu susah 20 kakak pun semayang waktu ya Allah itu ngebut pilih Tuhan tuh. Ini nak bro pilih Tuhan Allah itu semuanya orang Islam. Jangankan sekampung surahul itu semayang orang Islam. Ini nak Allah bro pilih Tuhan tuh. Sedunia pun Allah manusia tak sholat, tak sembahyang, tak ibadah. Allah tak mau berhenti dari Tuhan. Allah tak mau berhenti dari Allah. Awak yang pasti diberhentikan Allah jadi orangnya pasti itu. Kan banyak kita orang jadi orang panah. Kalau jadi orang ya, jadi moni, jenazah itu pasti Allah berhentikan awak. Itu letakkan open dua kali open ini mati juga tadi. Tidak mencubur kan? Bonti jadi orang namanya. Maka Allah tak mau berhenti walaupun kita mau beribadah. Maka kita menggunakan waktu kita yang masih ada ini. Itu waktu waktu. Entah kami yang dulu, ya, tak ibu yang dulu mana. Jadi panggil Allah. Dipanggil Allah di Baitullah atau dipanggil Allah di Rahmatullah. Mana pilih ibu ingin dipanggil Allah di Baitullah dekat atau di Rahmatullah? Karena begini dia. Nah, ingin ke Baitullah, haji dulu, meninggal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah mari kita tetap istiqomah dalam beribadah. Semoga dengan istiqomah kita akan mendapat cita-cita menjadi orang-orang yang di penghujung akhir-hayatnya menjadi husnul khotimah. Itu adalah cita-cita tertinggi orang Islam, mau meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ya insyaallah ya, karena meninggal dunia adalah urusan Allah. Mumbang langit jatuh, yang turun jatuh, mumbang jatuh ya. Nah yang terjatuh ya artinya apa? Bisa saja ibu-ibu, bapak-bapak ya yang duluan meninggal, kami mungkin Ustaz ada takut terakhir meninggalnya, atau sebaliknya kami yang terakhir meninggal, ibu bapak duluan. Pilih mana seorang lah. Bolak balik lah weh. Bolak balik aja. Benar dibalik ya. Lah dibalik kan. Ibu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin kami berdua Ustaz Sulaiman Umar dan saya sendiri Profesor Preseri, ya mohon maaf karena acara itu sampai Pak Kadus, sampai Pak Imam, pengurus masjid, tokoh-tokoh itu punah dibuat ulang tuh. Tahun baru Islam pun itu baru mungkin di dunia di Punare itu. Ya, mungkin semuanya yang banyak di Tuatur banyak. Ya, Asuro Maharjo, gue mau Asuro namanya, punah itu buku Asuro. Itu iya kan? Atau punah kan 10 Muharram, bukan 1 Muharram, kan? Menyantuni anak yatim pun di Muharram, ya awal Muharram. Karena ini bulan mulia, maka ini adalah kebaikan. Silahkan mau berbuat kebaikan ya. Ini kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian dari kami ya, Ustaz Firdaus Al-Basri dan juga Ustaz Sulaiman Umar. Mohon maaf kepada jemaah semuanya, warga masyarakat Dusun Lubuk Ngarai semuanya. Izin maaf ya, atas datangan kami dan tutur kata kami dari pelayanan dari Pak Kadus dari Pak Imam. Terima kasih yang banyaknya. Tentu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi dari sawah sampai sawah kemana pagi. Jawab
sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bina sobatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Imam Masjid Al-Muslimin, segenap pengurus yang berhadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus dan seluruh para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang beserta dihimbaukan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita dimuliakan Allah bukan sebab karena ibadah kita. Kita dimuliakan Allah sebab Allah tutup air cacat di dalam diri kita. Andaikanlah Allah nampakkan air saya seperti jerawat di muka sebesar bola tenis meja, maka tidak ada yang bisa duduk antara bersama. Tapi malam hari ini Allah tutup air kita, buktinya tidak ada yang kelihatan cacatnya. Maka sebab itu ucapkanlah kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bagaimana adab kepada ayah dan ibu kita, bagaimana adab kepada tetangga saudara kita. Ialah Nabi Allah yang mulia, dimuliakan sebab bukan sebab keturunannya, tapi dimuliakan sebab makhlukul kalimah. Maka sama-sama mengajak kepada kita yang hadir, mari sama-sama kita bersolawat. Yang hafal solawat, mari gerakkan mulutnya. Yang tidak hafal tetap digerakkan supaya tidak kelihatan tidak hafal. Jelas dulu? Salawatnya salawat Jibril. Apa salawat Jibril? Aku makan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kalau salawat pada apa? Itu mulailah salawat pada. Tapi salawat pada itu kita pakai gaya Melayu. Jangan kita pakai gaya bahasa Jawa. Ya, jadi kita pakai ini bahasa Melayu, khususnya Melayu di dusun Lubuk Nai.
yang sudah main api pada kuat selawat dari golongan mudah-mudahan api ini lebih baik. Kami semuanya sedang mereka. Sedang mereka. Golongan mudah-mudahan pakainya beberapa. Karena Amin. yang berselawat tadi mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Amin. Yang berselawat tadi kalau ada anak yang sedang kerja semoga Allah mudahkan urusannya. Dan berkat selawat yang sama-sama kita bacakan tadi, yang sedang mencari semoga Allah pertemukan jodohnya. Yang sudah menikah semoga menikah lagi. Amin. Luruskan Islamnya, yang kadang yang luruskan. Berarti hadir tadi. Doa satu baik, itu dijelaskan tadi. Ibu itu meninggal suaminya. Anak yatim dulu, yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 9 tahun. Mampu kita doakan semoga Allah pertemukan pasangan kembali. Urti yang didoakan. Oke, setuju? Yo. Jadi itu yang salah. Itu drama terkenal mengumpulkan yang sudah pergi semoga Allah mudahkan sebab ada 2 anak yang dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada Bapak Kadus, terima kasih kepada Bapak Imam Masjid kita, seluruh masyarakat Dusun Lubuk Ngarai. Berkat kerjasama malam itu awak bisa duduk bersama. Mudah-mudahan duduk ini Allah jadikan sebagai amal terbaik. Amin. Anak-anak umur pada mikro edok dulu nantinya. Di mana-mana kami ceramah berusaha nampak anak musuh sebanyak baik. Ya, kita buat jalan pulang. Assalamualaikum anak dulu. Di mana-mana ada acara anak dulu tak ingin tahu. Tapi ternyata berbeda dengan anak dulu yang ada di Lubuk Ngarai. Kalau ada acara yang hadir, dan saya tidak menikah. Tadi dulu lama nak nikah ni tadi. Mana? Masih muda kan? Ini banyak macam itu ini. Misalnya, Kalau di dulu masuk dulu kan? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang diharapkan nanti tadi. Anak umur mari kita bermasjid. Anak umur ayah umur mari kita bermasjid. Diumumkan di sekolah, di mana-mana di masjid diumumkan. Marilah kita hadiri. Malam ini acara tabligh apa? Pakai motor mungkin tadi. Motor. Kira-kira motor. Bagaimana? Jadi aku pokoknya apa saja itu masyarakat orang ada satu negara. Anak saya bagaimana tadi? Tadi besok kita dengan Allah. Lain dengan hadir acara tabligh akbar yang diadakan di Masjid Al-Muslimin. Tadi pokoknya Allah juga. Kita hanya Allah. Tapi jawab, ada kena ini. وَقَالُوا كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Andaikanlah kami mau mendengar kata, andaikan kami mau mendengar kata Pak Imam, kata
menolak mendengar yang baik-baik, besok masuk ke ruang ICU, istri sudah mulai meneleh air mata. Kalau mulai kajian dia boleh. Oh, kata kau. Hai kelas lah. Lali bawa dia ini kelas apa? Dan boleh lah. Jangan dirinya. Jangan lah. Iyo lah. Iyo. Jadi kapan kita besok menyesal anak kedua kau, masuklah ke ruang ICU. Di ruang ICU itu bisa macam ni. Kita hidup ni. Itu banyak. Yang nampak. Itu nampak ni. Doa yang masuk suara. Marilah kita hadiri peringatan Maulid Nabi. Doa ni Pak. Masuk ruang ICU kebaikan kita masjid. Ya Allah, berdoa. Dua jam. Bagaimana itu? Datanglah anak itu kamu. Mak, ngaku ayah lupa lima dan doanya. Ayah mengeluarkan air mata bukanlah sebab karena ayah sakit, tapi ayah mengeluarkan air mata sebab dia tidur penyesalan. Semasa sehat, semasa dulu tak mau mendengarkan yang baik-baik, maka bisa ruang ICU timbullah penyesalan. Aku nak semuanya mulai dari mati dulu, menunggu datang usaha waktu itu kali dan waktu malam menengok mati orang semuanya. Tengok dulu, tengoknya hati-hati. Aku nak kita apa? Kita nak kita. Puluh kali tengok orang tu. Hari tu Pak. Hari. Tolong Bila mana kami jauh datang ketemu ibu bapa dengan sama Islam ramai alhamdulillah berarti masih ada cahaya Islam. sudah ada semuanya dah. Nah, kita boleh naik. Kita boleh naik Pak. Dalam menangis lupa mengaji pun sampai selesai. Sampai selesai. Tak. Apa makna tahun baru Islam? Tahun baru Islam itu lebih dimaknai pertama introspeksi diri. Hujan. 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 Hujan kan? Ngocehnya. Iya lah. Dongan. Dongan. Awak kan Dalamnya ya. Iya. Iya ya. Awak dah sampai mana tadi? Mana? Tahun baru kita itu lebih kita maknai pertama koreksi diri kita. Yang kedua kita maknai hijab untuk pada seperti hijab. Yang ketiga membenahi manu yang satu itu. Nampak. Pertama kali kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana orang lebih membuat orang lain daripada dirinya sendiri. Satu
kita mengingat-ingat masa-masa. Oh Tuhan, ampuni kedua Engkau. Ya Allah, adalah hari Tuhan yang melewati bermanfaat. Itu satu hari yang kita lewati anak-anak muda dan menunjukkan manusia hilanglah satu hikmat di dalam diri kita. Waktu pergantian tahun Islam kenapa orang tak heboh seperti tahun Masehi, sebab orang tak memakai kalender Hijriah. Jadi di mana sejarahnya tahun Hijriah itu? Ketika Abu Bakar Abu Musa al-Ash'ari dikirimkan surat ke Umar bin Khattab, disebutnya wahai Umar bin Khattab, supaya jelas tanggal surat setiap kali memagi surat supaya mudah, cobalah kita tetapkan tahun Hijriah. Dah 7 tahun Rasulullah meninggal, dah lewat 6 tahun, belum juga ada tanggal surat. Setiap surat masuk kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dipanggil anak-anak umumku, kau nak nampok kau. Jangan dia lihat duit sampah itu. Lihat tu kau nak nampok kau. Maksudnya apa? Kalau ada anak muda di dompet kita, janganlah cemas. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, pasti ada generasi penerus hidup kita. Kalau ada anak-anak berjihad di meja kita, kalau Sultan Al-Fatih, jangan risau, karena masih ada generasi kita di masa yang akan datang. Tapi kalau ada anak-anak maka kami kita umat ini, tentulah selalu cemaslah kita kampung ini, sebab generasi akan berganti, mungkin akan punah ketika lain anak sebab mereka lain bakat lain ibu banyak present aku kepada pengurus masjid, biarkan anak-anak masjid jangan bertanggung marahnya. Sultan Al-Fatih bangga kepada anak termasuk anak-anak muda berdua berbangkit bersama. Jadi duduklah umat Nabi dan duduk dipanggilnya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Duduk bersama selalu dengan berdiri dudukkan dengan hati dan kepala. Aku mengusul tahun baru Islam itu kita tetapkan ketika Rasulullah lahir. Kata namanya. Kata sebahagian, kalau kita tetapkan tahun baru Islam ketika Rasulullah lahir, masih banyak orang berbuat jahil. Aku usul, bagaimana kalau kita tetapkan ketika Rasulullah menerima perintah salat? Kata yang lain, kalau ditetapkan tahun baru Islam ketika Rasul mendapat perintah salat, masih banyak juga orang tidak salat. Bagaimana kalau ketika Al-Quran pertama turun kita tetapkan di saat Quran turun masih banyak orang berdiri dan orang makuan mengulang berpindahan. Satu lagi, bagaimana kalau kita tetapkan tahun baru Islam ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Itu sangat hebat sebab Islam berkembang di saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi masuk lima yang kedua, peringatan tahun baru Islam. Yang kedua, memaknai hijrah yang kedua. Aku arti hijrah. Berarti siap itu pindah dari gunung air pasir. Siap itu. Jadi kalau kita ikut Nabi memang harus siap kita pindahnya.
Tapi kata Nabi setelah hijrah dari Mekah ini tak ada lagi hijrah makan. Tak ada lagi hijrah meninggalkan tempat lain. Tapi hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu baca Qurannya susah, malek, bosan aku mulailah dari mulut saya. Tahu yang satu huruf? Sungguh kehibat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Lah kenapa? Dulu pernah ngaji, tapi setelah meninggal satu huruf. Besok ngaji balik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Oh, anak suami itu. Cuma nanti pakai dia ini wanita deh. Kita setahun lah. Jadi tolong. Cuma nanti aku lagi beri. Kita yang suami itu alama bukan nama alif lam mim. Rupanya yang berespon dari bukan Islam masuk Islam ini alama alif alama. Tapi setelah diperbaiki suaminya mulailah memperbaiki diri baik-baiknya. Yang dulunya susah menaiki, anak-anak umur yang susah menaiki, mari kita biasakan baca Quran minimal paling tidak satu hari sehari. Apa yang adanya? Wal qalami wa ma yasturun. Sadaqallahul azim. Jadi hijrah kita malam hari ini melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Oke, kita jangan subuh. Itu apa? Akhirnya kalau Kita main kan? Maksud aku kalau sampai subuh kena tolong mana-mana di lain waktu kalah itu. Ini hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua, yang pertama sudah kita bahas. Hijrah itu maknanya adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ke arah yang berbeda. Yang ketiga yaitu adalah membela diri kita. Ketika awak merasa bersalah kepada Allah, Allah sangat suka. Daripada kita merasa alif, tapi sesungguhnya berdusta, Allah suka. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan satu saja, memakan buah setiap saat, setiap waktu dia tetap berdoa kepada Allah Taala. Diturunkan Allah dari surga, dipisahkan dia dari istri tercinta Adam dan Hawa di bukit Hindia, Taman Surah manusia. Saat itulah dia menangis akan perbuatan dosa. Setiap saat dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ketika dia berdoa, dia menangis sampailah dia di wakaf. Nampaklah dia bayangan itu adalah bayangan istrinya Hawa. Dipodana tinggi pak, dipodana bayangan-bayangan tadi sudah hampir 500 tahun diucapkan Allah Ta'ala dan turun pak. Nampaklah bayangan itu adalah bayangan istrinya Hawa. Dia dikejar. Akhirnya ternyata istrinya bertemulah mereka di satu bukit. Nama bukit itu adalah Bukit Rahmah. Jabal Rahmah, Bukit Rahmah kasih sayang. Bukit itulah saksi mereka hari ini diabadikan tempat orang naik turun, orang pergi umrah. Nabi Adam melakukan dosa sekali seumur hidup dia, dan kita pun koreksi diri kita setiap hari kita pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang berdosa kata Allah Taala, dia mohon ampun kepada Allah. Mamin muslim zanban, kita semua hadir ini adalah yang bersalah. Sebaik-baik yang bersalah kata hadis Nabi, semua yang tertohal dia bermandi membersihkan diri, mandi tentu mandi taubat. Setelah itu semua Taini Yusrati dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah, ini Allah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca qul huwallah, Fatihah qul huwallah. Setelah itu semua astagfirullah. Mari kita mengampun kepada Allah. Banyak-banyak Astaghfirullah Rabbana kalau ibu berlanjut ada liang kalau dalam masjid itu ada liang pak, liang ibu lanjut liang apa pasal belum ada ibu berlanjutnya 20.000 lama tolak 20 menit. Aku banyak berlanjut tak kita dalam body. Orang body, lalu kan body. Timu bisa tinggal. Aku je mau doaje menengok dalam yang tu. Aku ni dah datang mau berbalik. Jadi, batu kawan tadi mau tahu kawan ini ni nak. Jadi masuk dia. Kenapa tahu memang lain apa? Jadi maksudnya apa? Agak duit bermotor agak tidak pakai duit lagi. Dah mulai dah. Jadi mulai hari semua. Kalau tidak uang keluar kita, kalau ibu tak uang kan, betul. Ibu tak. Astagfirullah. Rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Wajah dikawal dari istighfar tanya iya istighfar anak tu dah pergi dia bawa baca pada hari bukan menyelamatkan orang itu supaya dia belanja itu boleh istighfarkan. Siap ibu? Siap? Kedah jumpa akhirnya siap ibu ni suka lalu yang boleh kita istighfar tadi? Siap? InsyaAllah mudah-mudahan kita semua malam ini menuju ke arah yang lebih baik. Kita introspeksi, kita hijrah maknanya adalah bukan meninggalkan kampung kita yang ada saat ini, tapi hijrah dari kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan yang lebih baik. Kalau ada sumber bila ada, bolehlah kita mencoba lagi. Kalau ada
jangan disimpan dalam diri. Kalau ada yang punya salah, jangan laporkan kepada Pak Polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.